ternyata take home pay-nya sekitar 3 jutaan. Maka kemudian saya melihat, oh ini berarti sudah bagus. Dan 97 perusahaan masuk ke Jawa Tengah, tersebar di beberapa tempat. Nah, Semarang Raya ini juga kebagian cerita-cerita rezeki nomplok begitu, apakah itu dari pariwisata ataupun kemudian kawasan industri yang berkembang, mulai dari yang dimiliki oleh Semarang sendiri seperti Wijaya Kusuma, atau kemudian Kendal yang kemudian ada Kendal Industrial Park yang ada di sana, atau Batang yang sekarang menjadi area yang sangat seksi untuk investasi. Nah, kemudian kita geser lagi, ada Jogja. Jogja sebagai satu area yang punya kekuatan magnet yang tinggi, orang berdatangan sekolah di sana. Saya sekolah di sana, SMA kuliah di sana, terus kemudian wisatanya luar biasa, tapi sebelumnya kita saksikan kebudayaannya juga berjalan dengan sangat baik. Maka ternyata 3 titik kalau kemudian kita gabungkan, ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Kalau saya dari Semarang ke Solo, hari ini lewat tol, ngebut yuk gitu, 1 jam bisa. Santai yuk, ya 2 jam itu mampir-mampir. Ya 1,5 jam bisa lebih agak santai, tapi sudah cepat. Targetnya bisa tercapai lah kalau kita lihat waktu. Saya pernah ngebut dengan Forever dari Semarang ke Solo, karena waktu itu Pak Presiden mau mendarat di Solo karena cepat-cepat, dan kita ngejar waktu bisa 44 menit dari pintu tol masuk sampai kemudian ke bandara. 44 menit waktu itu. Jadi sudah terbayang kecepatannya seperti apa. Tapi nggak akan saya ulang karena ngebut banget itu. Terus yang kedua, ketika kemudian kita dari Semarang ke Jogja, ini kita masih punya problem. Problem kita adalah kemacetan-kemacetan yang masih terjadi di beberapa tempat. Umpama kalau kita lewatnya ke Temanggung, terus kemudian ke Magelang, baru Jogja, rasanya memang agak sedikit berputar. Atau kemudian kita dari Solo ke Klaten. Dari Solo ke Jogja lewat Klaten. Kalau kita melihat traffic jam yang ada di situ sekarang sudah ya luar biasa mengerikan maksud saya. Nah, inilah yang kemudian jalan tol yang sekarang sudah jadi untuk Semarang Solo, nanti Bawen Jogja, kemudian Solo Jogja, mudah-mudahan akan segera beres ya. Kalau itu terjadi, saya kira pertumbuhan ekonomi akan betul-betul terasa, dan ini segitiga Joglo Semar ini akan betul-betul akan bisa memimpin ekonomi. Maka moda transportasi atau layanan transportasi yang diberikan umpama dengan moda kereta api ya dari Jogja ke Solo, ternyata ini menjadi alternatif yang sangat bagus dan pasti dijamin lancar dibanding orang pakai mobil. Nah, saya punya beberapa catatan sebenarnya dari manfaat beberapa tol. Kalau saya lihat yang ada di Jawa Tengah umpama, untuk saat ini jalan tol yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah itu panjangnya 360 km. Ini ada tol Pejagan Pemalang, lalu ada Pemalang Batang, Batang Semarang, terus kemudian ada Semarang ABC, ada Semarang Solo, Solo Ngawi. Dan jalan tol ini segera beroperasi, nanti yang Semarang Demak yang seksi 2. Kemarin yang seksi 1 saya coba untuk dibuka, dan Nataru ini sudah kemarin kita uji coba, nanti Nataru dibuka, alhamdulillah sudah bisa membuat lancar. Namun yang saya katakan lancar bisa dipakai masyarakat itu tidak berarti tidak ada problem. Karena kita harus negosiasi dengan masyarakat, harus ngobrol dengan masyarakat. Alhamdulillah ganti untungnya juga relatif berjalan cukup baik. Ini yang sedikit background yang mesti saya ceritakan dari beberapa jalan tol. Lalu pembangunan jalan tol ini kita lanjutkan untuk yang tol Solo ke Jogja, khususnya ke Bandara Jogja yang baru di Kulon Progo, ini kurang lebih 96,57 km, dan tentu tol Jogja Bawen yang saya ceritakan tadi ada 75,82 km. Ongoing proses. Mudah-mudahan kalau ini terjadi, yang saya katakan segitiga emas Joglo Semar nanti bisa hidup. Teman-teman, berikutnya saya mau langsung saja, dampak ekonomi kira-kira apa ya dari pembangunan tol ini? Yang pertama, mobilitas barang. Ini untuk logistik dan orang ternyata lebih efisien. Kurang lebih 42% efisien waktu tempuh. Maka kalau ada orang Solo ke Semarang mau makan lumpia, sekarang dia akan nginap. Pergi aja ke sana, makan, balik lagi. Atau sebaliknya orang Semarang pengen makan soto gading. Itu juga dilakukan, mereka datang ke
Solo, makan, terus kemudian pulang, dan kemudian meninggalkan banyak cerita. Biasanya sih dilampiri dengan gambar-gambar yang diupload di Instagram, sehingga banyak tempat-tempat yang Instagramable, yang kemudian masyarakat bisa mengenalkan ini ke publik jauh lebih baik, dan masyarakat bisa menikmati. Kedua, membuka daerah dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang saya ceritakan tadi, ada kawasan pariwisata yang terintegrasi, sehingga ini meningkatkan daya saing dan nilai tambah pertumbuhan ekonomi di tingkat regional, khususnya di Joglo Semar ini. Dan yang ketiga, lapangan pekerjaan meningkat. Catatan kita kira-kira indikasinya ada 59% terjadi peningkatan upah dari area yang ada di sekitar Joglo Semar. Lalu PDRB kita juga naik, termasuk investasi yang ikut tumbuh. Dan ini kurang lebih pertumbuhannya 11% peningkatan investasi. Bagus loh ini. Kalau peningkatan investasi seperti itu kan lapangan kerja makin terbuka, angka kemiskinan bisa ditekan. Namun demikian kami juga punya PR, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa suplai tenaga kerjanya mesti kita siapkan. Jangan sampai tempatnya ada, teknologinya ada, produknya bagus, prospek pasarnya juga hebat, tapi nanti orang marah-marah karena kenapa tenaga kerjanya diambil dari luar. Nah ini sekarang kita siapkan beberapa vocational school yang kemudian kita tempelkan di sekitar kawasan industri. Ini contoh-contoh saja. Dan beberapa pengalaman kami, ternyata untuk yang Kendal, yang di Batang, kita bisa mulai suplai tenaga kerja menggunakan skill labor yang didorong atau disediakan oleh SMK-SMK yang ada. Untuk Batang, bahkan kita siapkan khusus satu SMK, agar kawasan industri yang ada di Batang itu betul-betul kelak kemudian tidak hanya memproduksi barang, terus kemudian kita jual ke dalam maupun ke luar negeri, tapi juga menjadi teaching industry. Sehingga SDM kita pelan-pelan akan terus meningkat, dan kualitasnya langsung diuji. Karena sebagai teaching industry, dia akan memberikan improvement atau evaluasi, mau perbaikan, mau evaluasi, tenaga kerja seperti apa yang mereka butuhkan. Sehingga kurikulum bisa menjadi luas, dan kebijakan pemerintah berbasis pada kebutuhan industri yang ada. Ini menjadi catatan penting. Lalu ada lokasi yang dekat dengan pintu keluar masuk tol, ini relatif berkembang. Maka dulu ada adagium begini, kalau kemudian tolnya lewat situ, kota kami akan mati. Jawaban saya simpel aja, ya kalau nggak ada bupati wali kotanya itu pasti mati. Tapi selagi ada yang ngurus, maka proses kreatif akan berjalan, inovatif akan berjalan, dan komunikasi dan koordinasi akan berjalan. Pasti mereka tidak diam saja. Ini seperti kita menghadapi sebuah proses perubahan yang kita tidak menerima begitu saja, tapi kita juga mesti merespon. Dan tentu Bapak Ibu, UKM menjadi meningkat, rest area menjadi bagus-bagus, dan kata orang yang di wilayah Salatiga itu the best area, the best rest area gitu ya, dan orang seneng gitu untuk bisa datang ke sana. Itu yang menjadi catatan akibat munculnya beberapa jalan tol yang ada di sekitar Jawa Tengah, yang kelak kemudian kalau semua sudah jadi di Joglo Semar. Nah kalau kemudian Tribun nantinya bisa menyiarkan ini, terus kemudian angka-angka yang saya sampaikan juga bisa dibaca oleh masyarakat, mungkin masyarakat juga akan melalui rute-rute itu, terus kemudian mereka akan melihat-lihat dan bagaimana kemudian mereka akan bisa memanfaatkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.